hari haid pertama bulan depan. Berapa hari juga? Jadi hari ini buat laki-laki tolong jangan dibuat kejahatan. Ya. Jujur, teman-teman saya yang anak-anak kedokteran ini suka banyakin jahil. Ya, jadi yang udah tahu ini untuk bekal menikah, bukan untuk coba-coba sekarang ya. Jadi hitungnya hari pertama haid di bulan ini sampai hari pertama haid di bulan depan. Ini namanya satu siklus menstruasi. Ya, berapa? 28, 29, 30. Ya. Lalu bagi 2. Itulah puncak kesuburan. Kalau 28 berarti 14 kan? Ya, 14. Kalau 29, 14 juga. Kalau 30, 15. Ini puncak kesuburan. Artinya puncak kesuburan, disitulah paling bagus berhubungan untuk program kehamilan. Ya, cara ngitungnya gitu Bu. Oke, paham? Nah, masa subur dimulai dari kapan? Mundur, maju. Berapa hari? Berapa hari dok? Berapa dok? 14 hari ke belakang Bu. Lagi haid Bu. Maju 14 hari haid lagi Bu. Kan berapa? 7. Berapa dok? Berapa Bu? Masa subur dimulai. Nah, 3 hari sebelum puncak sampai 3 hari sesudah puncak. Oh, pantasan kebobolan. Makanya kadang-kadang di sini yang suka jahat. Oh, berarti 3 hari sebelum sesudah suka subur. Oh, berarti sekarang lagi nggak masa subur. Nah, ini yang suka dimanfaatkan. Ya, jangan ya, untuk yang belum menikah jangan. Ya. Nah, terus apa hubungannya di sini? Apa hubungannya di sini? Kalau berhubungannya mepet ke sini, artinya 3 hari di awal ini nanti anaknya lebih ke perempuan. Kalau berhubungannya sudah ini 3 hari sebelum atau 3 hari sesudah, itu anaknya ke perempuan. Lebih kemungkinan, semuanya tergantung atau semuanya itu kan Allah ya, bukan kita Tuhan ya. Nah, tapi kalau secara secara ilmu, kalau dia berhubungannya di sini 3 hari sebelum puncak kesuburan atau 3 hari setelah puncak kesuburan, maka anaknya lebih ke perempuan. Ya, apa? Laki-laki. Nah, dia 2 hari sebelum sampai 2 hari sesudah, ini laki-laki, lebih identik anaknya ke laki-laki. Nah, ini makanya bisa buat perencanaan untuk punya anak laki-laki atau perempuan. Itu bencong kapan dibikin dok? Kalau bencong dia Pak, berarti salah doa tadi untuk buatnya. Gak ada ya bencong. Nah, ini pengaruh apa? Asam basa. Karena 2 kali. Ya, asam basa. Nah, terus ini treatment pertama. Ya, kalau kita gambarkan, mohon maaf ya, kalau kita gambar begini, ini rahim. Ya. Ini disebut ovarium. Tempat sel telur diproduksi. Ovarium. Nama sel telurnya ovum. Ini tuba fallopi. Ini disebut rahim atau bahasa kedokterannya uterus. Di sini ada serviks. Mohon maaf, kelamin laki-laki itu sampai di sini. Nggak ada yang masuk sampai kemari. Walaupun panjang. Nggak ada. Jadi sampai di sini. Ya. Nah,
Nah, jadi kalau misalnya mau anak, Banyak di bawah umur. ya memang ini ilmu bu, nggak lebih lumayan loh. Tanya Pak Dokter, Pak waktu kita belajar tentang reproduksi, malah nontonnya film bokep kan? Bagaimana itu? Jadi kita di depan laki-laki, di belakang mahasiswi, di depan mahasiswa. Dokternya ngidupin. Pas berhubungan, di stop lagi, di pause. Ketika masuk penis kepada vagina, dia bilang ini disebut koitus. Itu nonton film loh. So masuk ke dokteran deh. Nah, makanya mahal masuk biaya ke dokteran karena ada nontonnya. Bercanda saya ya. Lumayan nggak? Nah begitu jadi. Nah terus ya, kalau misalnya mau punya anak laki-laki misalnya, untuk membuat suasana gini loh, laki-laki itu kan perempuan itu kromosom XX, ya, kromosom perempuan itu XX, laki-laki itu XY. Kalau X ketemu X, anaknya perempuan. X ketemu Y, anaknya. Nah, di sini kan ada lomba lari nih antara si X dan si Y. Siapa yang duluan menang kan begitu kan? Nah, makanya untuk anaknya laki-laki ya, yang dibutuhkan adalah baking soda atau baking powder. Jadi ambil baking powder 1 sendok, masukkan ke air 1 gayung, lalu dicebokkan sebelum berhubungan intim. Tujuannya apa? Kalau suasananya jadi basah, X-nya mati, maka Y yang menang membuahi sel telur. X ketemu Y, anaknya laki-laki. Kalau misalnya pengen anaknya perempuan, ambil cuka. Bukan garam. Nah, ini kalau garam anaknya keasinan. Ya. Kasih mangga dok lebih. Jadi pakainya cuka, sedikit cuka, masukin ke air gayung, ke air yang di dalam gayung, lalu cebokin. Siapa yang cebok dok? Ya? Yang cebok suaminya atau istri? Istrinya, Pak. Yang mau dimasukin kan istrinya, Pak. Supaya suasananya menjadi asam. Kalau suasananya asam, kromosom Y-nya kalah. Maka X yang menang. X ketemu X, anaknya perempuan. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga, ya ini masalah posisi. Makanya ada posisi menentukan prestasi. Ya. Apa woman Si on top? X ini geraknya lamban. Perempuan kan geraknya lamban kan? Iya. Ya kan? Tapi lebih kuat. Perempuan ini geraknya lamban tapi kuat. X ini, kromosom X ini dia bergerak. Waktu dia lomba lari itu, dia bergeraknya lama. Tapi dia bertahan. Sementara kalau yang Y ini kan yang laki-laki kan, dia geraknya cepat. Tapi dia cepat mati, cepat lelah. Makanya kalau mau anaknya laki-laki, mohon maaf, penetrasinya harus dalam. Jadi ditekan lebih dalam. Serius, ini bukan main-main. Kalau penetrasi lebih dalam pakai gaya apa dok? Hah? Gaya apa dipakai? Minak jinggo, Pak. Mirip enak jengkeng monggo. Bercanda ya. Jadi pokoknya penetrasi harus lebih dalam. Tapi kalau mau anaknya perempuan, ya nggak harus dalam penetrasinya. Oh, celup-celup saja. Makanya kita di dokter ya kadang-kadang suka guyonan gitu. Jadi kalau ada dokter yang anaknya perempuan semua, kita apain? Pendek ya. Allahu Akbar. Kalau anaknya yang laki-laki semua kan panjang ya. Suka diguyonin gitu. Karena masalah penetrasi. Karena ada jarak tempuh kan dari sini ke, karena sel telur tuh di sini.
Setelah hamil baru nempel di sini. Itu. Ya, cara berikutnya lagi dari makanan. Kalau pengen anaknya perempuan, makan sayur lebih banyak. Supaya pH-nya jadi lebih ke cewek. Kalau misalnya pengen anak laki-laki, makan daging lebih banyak. Daging itu dalam artian kayak protein tinggi. Ya, itu supaya anaknya lebih dapat nanti laki-laki. Gitu. Ya, nah inilah programnya. Nah, terus permasalahan timbul. Timbulnya apa permasalahan? Satu, kondisi misalnya permasalahan yang terjadi. Kadang orang bilang, "Dok, jadi promil itu produknya apa?" Nggak bisa ditekniskan. Kenapa? Karena permasalahannya di organ atau di hormon. Contoh nih, sel telurnya kecil-kecil, berarti masalah di hormon. Pembentukan laki-laki, perempuan itu butuh namanya FSH, follicle stimulating hormone. Ini bahan dasar pembentuk sperma dan ovum. Kalau itu kurang, maka sel spermanya tidak banyak aktif, banyak yang mati. Ya, kalau kelenjar tiroidnya bermasalah, laki-laki FSH-nya rusak, maka bisa saja dia terkena oligospermia. Nggak ada bibit, spermanya tidak ada bibitnya. Nah, itu berarti masalah di hormonal. Nah, ntar dulu, masalah di hormonal, gitu kan? Nah, kalau misalnya wanita FSH-nya turun atau lemah, produksi sel telurnya jadi sedikit, atau bahkan tidak bisa produksi. Ibaratnya gini, ini pabriknya. Pabrik dapetin FSH dari mana? Dari otak. Otak dari mana? Ya nutrisi yang kita makan, istirahatnya kita, olahraganya kita, kan gitu kan? Nah, itu menghasilkan, kalau FSH yang dihasilkan otak kurang, dikirim ke ovum bilang, dikirim ke ovarium bilang kurang, nggak bisa produksi. Nah, bisa masalahnya di situ. Jadi ada juga, "Dok, ini ada orang nggak bisa hamil. Kenapa? Hipertiroid, hipotiroid." Ya iya. Masalahnya di kelenjar hormonnya bermasalah. Gimana dia mau hamil? Karena FSH-nya tidak terproduksi. Gitu loh. Follicle stimulating hormone. Nah, jadi kalau masalahnya di follicle stimulating hormone, kasihlah produk TNC yang berkaitan dengan perbaikan hormon. Kalau ya Vitaline, laki-laki ya, ini untuk laki-laki ya, Vitaline, Mooncord, kalsium, zinc. Ya kan? Kalau misalnya perempuan, Vitaline, nonitren. Nonitren itu membantu ovarium untuk memproduksi ovum loh. Makanya kasih noni. Ya, nonitren, Vitaline, Mooncord, Mooncord juga banyak kalau perempuan. Spirulina, kalsium, zinc. Itu kalau masalahnya di situ. Kalau masalahnya di organ, ya organnya yang diberesin. Contohnya apa misalnya? Kista. Ya kistanya beresin. Apa produk-produk untuk kista? D1-nya apa? D2-nya apa? T1-nya apa? D2-nya apa? Gitu. Nah, makanya nggak bisa ditekniskan. Kalau ditanya gini, "Dok, tapi kata dokter yang periksa dia sehat." Dokternya periksa apanya? Organnya atau hormonalnya? Jangan-jangan dokternya cuma periksa organnya, ya sehat, tapi hormonnya bermasalah. Bisa jadi. Bisa. Makanya minta keseluruhan. Ibu udah cek hormon? Belum, cek. Ibu udah cek rahim dan segala macam? Udah, belum, cek. Cek dua-dua, Bu. Cek bagian hormon, cek bagian rahim. Suami juga gitu. Jangan istri aja dicek. Kalau mau punya anak, buatnya sama-sama. Kan anak bersama kan? Bikinnya sama-sama. Kan bikinnya sama-sama. Iya. Ya, begitu ya. Kalau untuk program ke Hamilan. paham sampai di sini?
Bisa? Ya.